Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini. Seperti biasa, di sini saya akan membahas lagi terkait tentang chemical engineer. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah bahas terkait perancangan alat, menggunakan template Excel dan lain-lainnya, dan juga menggunakan software HASIS. Di sini saya akan melanjutkan requestan salah teman-teman semua terkait perancangan suatu model gas sweetening. Jadi dalam proses perpipaan atau proses oil and gas itu terkadang apa fluida-fluida yang kita ingin hasilkan itu harus terhindar atau harus terkandung kandungan asam yang cukup sedikit ataupun yang sangat-sangat sedikit. Nah, kenapa sih si gas ini kandungannya itu harus hilang atau harus tidak ada kandungan asamnya? Pertama, asam itu bersifat korosif. Ketika kandungan gas ini ada asam, maka dia bisa merusak si komponen-komponen pipa karena dia korosivitasnya sangat tinggi. Yang kedua, bisa merusak atau bisa meningkatkan failure ketika sedang berkontraksi atau dan lainnya, atau dengan misalkan gas metan nih di proses pembakaran itu ada gas sulfurnya. Nah, sehingga nanti bisa mendapatkan pencemaran lingkungan dan lain-lainnya. Jadi, gas-gas yang bersifat asamnya harus kita buang, harus kita treatment supaya kandungan-kandungannya itu gas seperti H2S dan lain-lainnya itu bisa hilang dari komponen si gas yang kita ingin lakukan. Misalkan dalam gas pembakaran ya. Nih, kan gas pembakaran kan rata-rata kan hampir overall itu adalah metan ya. Dan sisanya itu adalah support-support atau side product ya. Nah, side product ini salah satu terkandung itu adalah si asid gas atau kandungan seperti H2S, sulfur dan lain-lainnya. Nih, kandungan ini harus kita hilangkan. Nah, proses treatmentnya itu ada beberapa tahap. Nah, kita di sini tidak menggunakan Excel ya, tapi kita menggunakan simulasi yang bernama HISIS. Nah, biar lebih enak aja kita menggunakan HISIS, biar teman-teman juga tahu nih proses gas sweetening treatment itu seperti apa. Oke, kita bisa masuk ke aplikasi HISIS-nya. Nah, di sini kita langsung meng-add kandungan apa ya sih yang dalam bus kita. Kita bisa masukkan kandungannya itu adalah nitrogen. Nah, terus ada H2S, ini komponen sisi gasnya ya, si asid gasnya. Terus ada CO2. Terus kita masukin si itu si komponen hidrokarbonnya itu metan sampai N-heksan aja cukup. Terus ada H2O, H2O. Terus kemudian ada nih. Nah, jadi cara menghilangkannya itu kita kontakkan, berarti ada komponen yang mengikat, ada yang namanya mengambilkan. Kita kan di gas itu kan ada kandungan si asamnya kan. Nah, asam ini mungkin diambil. Nah, komponen yang dapat mengambil disebut juga absorben. Nah, sedangkan komponen yang diambil disebut juga absorbat gitu. Jadi absorbennya itu kita pakainya itu adalah amin. Nah, amin itu sebenarnya banyak komposisinya, ada MEA, ada monoetil amin, ada dia dietil amin, ada trietilamin, ada MDA, metil diatonoamin. Nah, kita pakai yang dietilamin aja, dia diamin. Jadi kita tulis diamin. Nah, diamin ada. Kalau kalian mau pakai mono bisa M-amin, 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 M-amin. Nah, M-amin. Terus kalau mau pakai T-amin. Kita pakai komposisinya diamin. Oke. Nah, jadi diamin ini merupakan sebagai absorben yang akan mengikat si komposisi asamnya supaya kandungan asam dalam gas ini bisa hilang. Tuh, bisa pure, tidak ada zero asid ya. Nah, kita kalau ke fluid packetnya kita, karena ini sifatnya khusus ya, spesial, jadi kita nggak bisa pakai yang general seperti yang Robinson. Nah, kita pakai yang khusus. Nah, di sini sudah ada treatmentnya, ada asid gas nih. Nah, asid gas kita pakai chemical solvent karena kita pakainya
diamin ya kan. Diamin itu merupakan chemical solvent, kita pakai chemical solvent. Kalau kalian pakai treatment physical solvent, pakai physical solvent. Ada caustic wash, bisa pakai natrium oksida, ada liquid treating. Kita pakai chemical ya, kita tentunya package-nya itu chemical solvent. Nah, kalau teman-teman semua pakai Pan Robinson ya nggak bisa, karena kita treatment itu udah khusus, kita menggunakan asid, jadi kita package-nya itu harus menggunakan chemical solvent. Nah, di sini kita hasil komponen saja, kita ada at heat stable stage. Nah, ada komposit tambahan. Nah, di sini biar untuk menstabilisasi aja lah. Di sini komposisi set pendukung lah, supportnya. Nah, kita setelah kita menentukan komposisi the fluid package, kita menentukan ke simulation. Langsung ke simulasinya, sebentar lagi loading. Jadi kita akan mensimulasikan bagaimana sih proses gas sweetening, proses penghilangan asid komponen dalam gas tuh. Oke, sebentar lagi loading. Oke, seperti biasa kita menentukan gas, bersihin dulu feed gas, kita temperaturnya kita pakai itu 25 aja, pressure kita pakai pressure 900 ya, 900 kPa. Konversinya kita ke 1500. Nah, terus kita komposisi nih. Nah, komposisi ini sebenarnya intinya yang overall dominan itu adalah metan. Jadi selain metan itu komposisinya itu adalah si support pendukung. Jadi ini nggak ada ketentuan, jadi kalian boleh ngasal atau boleh enggak. Jadi yang penting dominan itu adalah metan dan diamin itu ada 0. Sini 0,04, oke 0,01, sini 0,02, di sini 0,75, 0,01, 0,02, 0,283. Jadi di sini saya agak ngasal ya, karena yang penting komposisinya itu overall itu adalah metan. 0,012, 0,04, 0,2 nya kita ke 0,01, 0. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa lihat total itu ada 0,8, sedangkan di fraksi itu sama 1 kita bisa ke normalize. Nah, jadi enaknya si komposisi itu kita bisa menstabilkan si fraksi-fraksi ini. Misal kita bisa ngasal, kita bisa ke normalize, jadi nanti akan kita rata-ratain dan biar jadi satu. Oke, kita ke do. Nah, selanjutnya kita ke nentuin si diaminnya nih, si absorbennya diamin. Nah, temperaturnya ke 35, biasanya kita ke 850, 850. Nah, kita pakai 190 USGPM ya, USGPM. Oke, komposisinya kita pakai H2 itu 72%. Nah, jadi dan diaminnya 0,28, jadi konsentrasinya itu 28%. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa udah dapat feed gasnya yang kita ingin hilangkan, asid gasnya, komposisinya udah segini. Ini komposisi metannya kebesaran ya, kita tendil ya 0,78, kita ambil di H2 nya tuh 0,158 lah, biar nggak terlalu besar lah metannya. Oke gitu, oke sip. Dan juga satu lagi nih, nah di sini H2S itu jangan terlalu besar fraksinya. Rata-rata di gas alam itu fraksi gas si H2S atau asid gas itu rata-rata rentangnya 1-2%. Nah, kita pakai 1% aja lah. Kita langsung ke absorber. Oke. Nah, absorber berarti dia kontaktor, kita bisa tulis dia kontaktor, karena di absorber itu akan mengkontakkan si diamin dengan si gas yang kita ingin hilangkan. Nah, topnya pasti diamin ya, karena liquid. Jangan kalian masukkan di top state itu gas, nanti dia bakal turun gitu.
Nah kan di sini feed gas, kita pakai 20 aja. Dan pakai ini sweet gasnya, ini rich amin. Oke, dan sini top stage nya kita masukin 6850, sini 6900. Oke, kita nextin. Temperaturnya kita pakai 40. Nah ini 70. Done. Nah selanjutnya kita tinggal run saja, coba taran apakah berhasil. Oke, kita run dulu. Nah oke, udah berhasil. Nah jadi kita bisa lihat komposisinya di worksheet. Nah komposisi, jadi feed gas kita pengen lihat nih komposisi asam itu 1%. Ketika kita kontakkan dengan diamin, nah jadi komposisinya itu 0%, 0%. Jadi feed gas itu adalah kandungan gas yang kandungan asamnya itu sudah hilang. Nah sedangkan kandungan asam itu di mana? Di bawah di rich amin. Kondisi asamnya nih H2S. Kita lihat ke sini ya. Nah oke, ini sebenarnya udah selesai ya, dapat feed gasnya. Tapi kalau di industri itu kita pengen tahu nih, si rich amin itu kan nggak langsung dibuang kan, rugi. Kalau misalnya kita langsung buang langsung buang aja ke pihak ketiga, rugi. Ini kita bisa gunakan kembali dengan cara kita merecycle kembali gitu. Jadi kita ada proses tambahan untuk mentreatment si diamin ini biar ketika diproses itu nggak langsung dibuang gitu. Jadi kita perlu treatment ulang supaya ini bisa kita gunakan lagi tuh. Jadi di industri itu perlu adanya treatment ulang supaya untuk meminimalisir adanya cost yang berlebih. Nah jadi kalau misalnya kita nggak, ini kita buang aja ya rugi kan. Ini diamin feed gas, diamin kita supply terus, kita beli terus nanti gitu. Dengan ada kita treatment, nanti kita recycle, nanti diamin itu ya nggak terlalu sering beli-beli terus karena ada aliran dari si recycle. Kita masukin dulu rich amin, jadi kita fokus ke rich aminnya, kita treatment, kita valve. Nah kita turunin dulu tekanannya, rich amin valve. Nah rich amin ini two flash worksheetnya kita turunin sampai tekanannya 620. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa fraksinya itu enggak 100% liquid. Nah jadi kita pengen di gas itu adalah 100% itu adalah gas, sedangkan di two flash ketika kita turunin tekanan ya pasti ada perubahan fase, betul, karena berdasarkan gas ideal PV-NRT ketika tekanan berubah ya temperatur berubah dan fraksinya juga yang berubah nih fasanya gitu. Oke, kita ke valve dulu, ke separator. Jadi kita ingin hilangin komposisi si liquidnya nih. Nah, flash. Nah sini kita bisa lihat tuh flash, ini flash. Nah di sini leak. Nah, jadi saya agak clear ya, jadi bukan gasnya kita ingin tapi si liquid yang kita ingin. Jadi kalau di two flash ini kan komposisinya 0,024, artinya ada komposisi si gas. Nah gasnya ini ingin kita buang, kita pengen diamin itu kan 100% liquid kan. Nah di sini kan di awal kan 100% liquid kan di sini diaminnya. Nah kita pengen 100% liquid, nah, maka kita flash, kita hilangin si gasnya. Ini berasa kalau flash ini berdasarkan gravitasi aja ya, jadi si gasnya akan ke atas, liquidnya akan ke bawah tanpa ada treatment khusus. Nah selanjutnya kita menuju ke HE. Nah kita heat exchanger HE, kita masukin di tube setnya leak amin di sini to regen. Jadi kita ingin naikin temperaturnya nih si
si feednya di sini bottom regen. Nah sini tuh mixer. Oke, di sini kita ke parameter, kita pakai simple bucket aja. Nah di sini kita pakai 69 aja, 9 peserta 69. Nah di sini kita pengen ningkatin sampai berapa temperaturnya sih, kita pakai 95. Oke 95. Nah di sini emang masih biru karena kita belum dapat nih aliran si panasnya. Nah panasnya itu nanti kita dapat dari si distilasi kolom. Nah jadi kita ke distilasi dulu, distilasi kolom, kita ke distilasi. Nah kita skin fitnya tuh regen, pakainya pakai 18 stitch ya. Nah, ini key condensor, sini key rep, sini pakai flow reflux karena kita pengen hasilnya gas, berarti ini hasil gas ya. Jadi si di distilasi itu jadi kita ingin misahin si komposisi si gas dengan si komposisi diamin, karena diamin itu ada temperatur lebih tinggi sehingga temperatur gasnya itu si acid gas itu akan ke atas, sedangkan si diamin dengan high boiling point dia akan turun ke bawah downflow. Nah di sini ada bottom regen. Oke. Next kita pakai yang regular HC saja. Nah pada spacer kita pakai yang 190, yang 220. Kita pakai 15 lah plus stroke. Nah sedangkan di laboratorium kita pakai 0. Nah kita next saja, next. Nah di sini kita menuju ke spek. Nah kita refluxnya kita nonaktifkan dulu, nonaktifkan. Nah di sini degree of freedomnya itu 2, berarti kit 2 artinya perlu menambahkan 2. Ketika degree of freedomnya min 2 artinya perlu mengurangi 2 itu ya. Jadi kalau mau prosesnya sukses kita perlu degree of freedomnya itu 2, DOF nya itu sama dengan 0 ya, gak boleh sama dengan lebih dari 1 atau kurang dari 0. Apa lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kita masukin apa sih kita mau? Kita mau ke temperatur si kondensor. Di kondensor kita mau temperaturnya itu adalah 45. Nah oke. Nah kita nambahin aja si panasnya nih, column duty. Nah kita reboiler kita 1,4 6. Nah oke. Nah degree of freedom sudah 0. Kita coba run. Apakah berhasil tidak? Kita tungguin. Nah, tungguin dulu. Nah ketika perulangan atau step-stepnya itu udah melebihi 30 rata-rata, biasanya itu dia prosesnya itu ada yang salah gitu. Jadi kalau misalnya belum hijau-hijau berarti ada yang salah komposisinya. Nah kalau misalnya lihat di sini di duty kita pengen setnya itu adalah value 1,4 tapi di sini 1,9, berarti yang kita set itu kemungkinan masih kurang karena di sini temperaturnya itu kita setnya itu 45, tapi di sini temperaturnya itu rata-rata yang current value itu adalah di bawah 44. Nah kemungkinan panas yang biasanya itu adalah kurang. Nah berarti kita bisa tambahkan di sini 1,4 8. Oke kita bisa run lagi, kita solving. Nah converted kan, berarti betul panas yang dibutuhkan itu kurang. Yang kita butuhkan tadi kan 1,4 10 pangkat 6 atau 1.400.000 ya, sedangkan kita pengen set itu 1,4 10 pangkat 8 atau 140 juta ya. Nah jadi dengan menggunakan 1,4 10 6 itu temperaturnya kurang nih. Untuk men-set kan kita mau men-setnya kan temperatur si kondensor kan ya,
Kondenser kita pengen 45, tapi dengan panas tadi 1.400.000. Nah ketika kita running ya nggak bakal bisa, itu si ISIS akan terus mengulang repeat again. Nah makanya kita tambahin panasnya nih 1,4 10 pangkat 8 atau 140 juta lah. Nah jadi dengan panas ini berarti si distilasi bisa memenuhi set temperatur regular kondenser itu 45. Bisa lihat itu kalau nih temperatur si kondensor regular 42, yang bisa 45. Oke udah. Nah di sini kita udah dapat aminnya. Nah di sini kita balik dulu, kita balik flip horizontal, vertikal, horizontal. Oke sip. Nah di sini mixer ini kita recycle. Nah tapi di sini kan kita pengen namanya recycle, artinya kondisi yang di recycle sama kondisi auto harus sama. Di sini temperatur berapa tuh mixer? 98, 191, sedangkan diamin itu temperatur 35 dan pressure-nya 6.850 kPa, yang artinya kita perlu pendingin dan perlu pompa untuk meningkatkan pressure dan menurunkan si temperatur. Nah kita pakai dulu make up ya. Jadi kita perlu, jadi namanya recycle itu ada perlu make up. Bantuin lightnya tuh mixer, kita lakukan 28, kita samain kayak sebelumnya 20%, ini 190 GPM, kita samain US GPM. Nah oke. Nah kita websitenya itu cooler. Nah sip. Nah ini sudah biru. Data kita rapin lebih bagus. Nah oke. Nah lanjut kita menuju ke cooler. Di sini ada purge yang dibuang. Jadi di sini ada purge yang dibuang. Namanya purge berarti ada molarnya segini yang dibuang nih. Kompres yang dibuang apa aja sih? Diamin ya, berarti diamin yang dibuang. Jadi kalau kalian pakai mixer biasa yang nggak ada purge-nya, di sini ada water MU, bukan Manchester United ya. Water MU, make up water, ada dia make up. Nah di sini cooler, kita masukin ke cooler. Oke, oke, kita flip horizontal. Oke sip, masukin cooler. Yang lightnya itu ada cooler oke, cooler. Kita pengen dinginnya sampai temperaturnya disesuaikan sama diamin 35, kita masukin 35. Nah 35, pressure dropnya kita masukin 0 lah. Nah pressure dropnya kita masukin 0 ya kan, pressure drop. Oke, temperatur sudah oke. Nah selanjutnya kita menuju ke pompa, kita tambahin pompa. Flow sheet kita flip horizontal. Oke, temperaturnya 6850. Oke, nah pump to recycle. Pump kita 6850 ya, 6850. Oke, nah udah. Nah selanjutnya tinggal kita recycle. Nah recycle kita nggak bisa langsung masukin diamin, tapi kita masukin recycle. Di sini ada ada section khusus ya recycle. Nah kita masukin, inletnya ada recycle, outletnya ada diamin. Oke, di sini nanti akan otomatis si itu akan
akan merancang. Coba kita lihat. Nah, not solved, berarti ada yang salah. Coba kita cek lagi. Coba taruh. Nih, biasanya kalau not solved berarti ada yang keliru. Coba kita close it, kita break connection dulu nih. Kita hapus. Salah pantesan. Sorry, salah masukin. Pantesan. Evelyn. Bentar kok. Salah masukin teman-teman. Malah coba kita rancang dulu. 25 dong. Oke. Hitung posisinya. Nah, oke, kita ulang lagi posisinya. Jadi tadi saya salah masukinnya, malah si tegas terus ke komponen si itunya. Coba kita lihat berapa jadi 0,01. Tujuh oke, normalize. Oke, kita oke, dan ini coba cek lagi. Oke, coba kita run. Oke, convert. Nah ini nanti kan otomatis. Nah, sip. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke recycle ya. Itu recycle nih, itu recycle. Nah, yang bagian itu dia amin. Oke, jadi akan kita tunggu, coba kita tungguin. Nah, oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Nah, jadi kalau udah biru ini berarti udah berhasil ya. Ini tadi agak salah dimana karena tadi recycle COVID gas, saya kan diamin tadi ya. Nah, di sini masih biru. Nah, di biru ini artinya biasanya FT correction factor is low, berarti temperatur si ini itu terlalu tinggi, bisa kita turunin jadi 80 supaya bisa tidak. Oke. Nah, sip. Nah, udah biru gitu. Jadi kalau misalkan kuning sebenarnya masih oke ya. Jadi dia dalam batas persennya saja gitu. Sedangkan kalau kalian mau itu tinggal kalian turunin temperaturnya. Nah, jadi ini ya terkait masalah aset gas treatment. Jadi saya ulas sebentar. Jadi gas sweetening ini artinya kita ingin menghilangkan kandungan si asidnya. Nah, kita hilangin supaya apa? Biar tidak terkontaminasi. Biasanya itu kita hilangin itu pada gas-gas untuk pembakaran dan lain-lainnya gitu. Hilangkan dari kandungan asidnya. Nah, di sini kita bisa lihat proses pertama ada absorber. Absorber itu kita ingin mengkontakkan si asid gasnya itu dengan si diamin. Diamin itu adalah absorben yang dapat mengganti si gas ya, asid gas. Sehingga menjadi asid gas sudah tinggal kita distributed aja, bisa jadi gas pembakaran atau LNG dan lainnya. Nah, di sini rich amin itu yang mengandung
asid gas, diamin itu nggak kita langsung buang, tapi kita treatment terlebih dahulu. Pertama kita treatment ke flash untuk ke valve dulu, kita kurang tekanannya, kita ke two flash untuk menghilangkan si kandungan si uapnya, terus kita ke distilasi untuk memisahkan antara asid gas dengan si diaminnya, kemudian kita langsung ke cooler, kita dinginkan, dan juga ke pompa supaya pressure dan si temperaturnya itu ya sama dengan sini. Oke, mungkin ya terkait masalah gas suite ini, misalkan teman-teman mau ditanya silakan, atau mau request lagi terkait proses bang simulasikan terkait ini bla 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 bla, silakan. Nah, untuk file ini nanti akan saya share di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita sama-sama belajar share session, misalkan ada yang keliru atau apapun silakan chat di kolom komentar. Kita sama-sama terbuka ya, sama-sama belajar. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.